Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para habaib kita, para kiai kita, para asatidah kita yang kita cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ta'lim Good Bil Anfas. Tahu apa artinya Good Bil Anfas? Siapa sih itu Good Bil Anfas? Good Bil Anfas itu satu orang besar yang dikenal di bumi dan lebih dikenal lagi di langit. Siapa beliau? Beliau adalah julukan atau gelar bagi seorang imam yang mulia, yaitu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib yang kita baca barusan, ratib beliau. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dijuluki sebagai Qutbul Anfas. Al-Qutb itu artinya pemimpin para aulia, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya, pemimpin para aulia, sultan aulia di zamannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dijuluki sebagai Qutbul Anfas. Ini kita nih, majlis kita insyaallah nyambung dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu dulu Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau itu pernah bilang, Al bin Hasan gal yal makrub gul ya Umar bin Abdurrahman yal Attas bahrid durar fannak mata gulat syailillah yahdur hadar. Beliau bilang, orang yang punya kesusahan, yang ditimpa musibah, yang ditimpa kesusahan, kata Habib Ali bin Hasan. Ente pengen nasihat, katanya Habib Ali bin Hasan, pengen nasihat, ente ketiban musibah, ketiban susah, ketiban bencana, ente tawasal, minta sama Allah, berdoa kepada Allah dengan tawasal dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, insyaallah semua musibah dan bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Mereka itu para aulia Allah Subhanahu wa taala diwujudkan oleh Allah di muka bumi. Bakal kita nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau itu menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi, para utusan-utusan yang luar biasa mukjizat tersebut. Namun yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW daripada mukjizat jauh lebih agung dari yang Allah berikan kepada para nabi. Itu sampai disebutkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, enggak ada satu mukjizat pun yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu melainkan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada umatnya mukjizat yang sama dengan nabi-nabi tersebut atau lebih daripada mukjizat tersebut. Karamatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, maka Allah kasih kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, Nabi Muhammad dijadikan sebagai Habibullah. Itu kalau Nabi Musa alaihi salam, beliau dijadikan oleh Allah sebagai Kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Bicaranya kepada Allah di mana Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, namanya Jabal Tursina. Jabal Tursina, Bukit Tursina. Allah ngasih keistimewaan tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi sungguh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Kenapa? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad enggak cuma bicara sama Allah. Itu disebutkan. Tapi Nabi Muhammad SAW naik ke suatu tempat, Jibril mundur. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa ente mundur? Dia bilang, bukan di tempat semacam ini seseorang sahabat meninggalkan sahabatnya, kenapa enggak ikut? Dia bilang, ya Muhammad, engkau maju terus, lanjutkan perjalananmu. Engkau maju, engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan meraih keridhaan Allah. Tapi kalau aku melewati ini batas, aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, katanya. Tuh lihat, Nabi Muhammad masuk ke tempat Jibril nggak bisa lewat. Mending kalau cuma Nabi Muhammad yang masuk ke itu tempat. Sendalnya Nabi Muhammad masuk ke tempat yang Jibril nggak bisa lewatin.
Tuh lihat, Allah kasih kemuliaan tersebut. Di saat itu Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah dengan pembicaraan yang sering kita baca di dalam salat, kenangan. Itu salat kenangan. Sampai disebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, kata Nabi Muhammad, wa ala ibadillahis salihin. Para malaikat dengar segitu semuanya, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bicara sama Allah Subhanahu wa taala bukan di atas gunung, tapi di tempat yang Nabi Musa belum sampai ke situ. Yang Sayyidina Jibril belum sampai di situ. Artinya Allah kasih kepada Nabi Muhammad apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, bahkan lebih. Itu sampai disebutkan lagi apa sih namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa suatu mukjizat. Apa di antara mukjizatnya? Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Muhammad dikasih kayak begitu. Kita belum pernah dengar, Beb. Gimana nih, Beb? Habib bilang Allah ngasih kepada Nabi Muhammad apa yang lebih daripada Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kita katakan, Al-Imam Yusuf bin Ismail dalam kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, beliau menyatakan, iya, Allah kasih kepada Nabi Muhammad mukjizat yang sama, atau kepada umat Nabi Muhammad mukjizat yang sama atau lebih dari itu. Bagaimana? Memang enggak pernah diriwayatkan kalau Nabi Muhammad membelah lautan, tapi disebutkan salah seorang sahabat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, lebih top lagi. Ini sahabat, bukan nabi. Bukan nabi. Ini sahabat, itu pernah diutus. Ya. Namanya Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami diutus, ya, untuk pergi ke satu negeri. Kebetulan yang memisahkan negeri tersebut adalah lautan, untuk mengambil apa namanya al-jizyah dari orang-orang yang ada di situ, ahlul kitab. Mereka nggak mau bayar jizyah, itu orang-orang kafir. Akhirnya terjadilah pertempuran, dikirim Al-Ala ibn al-Hadrami untuk mengambil jizyah dari mereka. Dengan pasukan berkudanya, onta dan pejalan kakinya, tuh pasukannya Ala ibn al-Hadrami, udah mereka ngumpul di tepi pantai. Kapal laut mereka udah siap tuh, kapal perang untuk menyeberangi lautan, untuk memerangi mereka orang-orang kafir tersebut. Di malam hari sebelum mereka berlayar, ada penjahat dari orang-orang kafir datang, itu kapal semuanya dibakar sampai hangus, sampai hancur. Udah rame. Pagi hari ngelihat kapal udah hancur. Apa yang dilakukannya? Udahlah, ini hari kita tunggu dulu di sini. Malam berikutnya, prajurit semuanya istirahat di malam hari. Al-Ala ibn al-Hadrami keliling ngelihat bagaimana keadaan prajuritnya. Didapetin yang satu lagi tahajud di pojokan, yang satu lagi qiyamul lail, yang satu lagi membaca Al-Qur'an. Tuh keadaan prajurit umat Nabi Muhammad kayak begitu. Bukan kayak kita, waktunya istirahat dia tidur, dia molor, dia oncang-oncang kaki. Ini enggak. Dia duduk, yang atu mojok baca Quran, yang atu tahajud, yang atu ibadah, yang atu munajat, yang atu istighfar. Ngelihat begitu gembira Al-Ala ibn al-Hadrami. Dia tahu insyaallah besok bakal dapat pertolongan dari Allah. Pagi hari usai salat subuh, Ala ibn al-Hadrami bilang sama prajurit-prajuritnya, ayo naik kepada di atas kuda kalian masing-masing. Yang punya ontak naik di atas ontaknya, pejalan kaki barisan di belakang. Ayo kita bertempur. Orang-orang nggak ada yang nanya, cuman semuanya nurut. Ini utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat sampai ke tepi pantai. Pantai itu laut, ombaknya udah sampai ke depan kaki mereka. Apa yang mereka lakukan? Musuh di seberang laut. Al-Ala ibn al-Hadrami mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa. Dia bilang di dalam doanya, ya Allah, dahulu engkau berikan kepada Nabi Musa suatu mukjizat. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan dihadang di hadapannya dengan lautan yang luas, saat itu Nabi Musa memukul tongkatnya dan terbelah lautan. Ya Allah, saat ini aku adalah utusan daripada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan aku keluar tiada lain fisabilik di jalan engkau demi untuk menegakkan agama engkau. Allahumma kama fasakhir lanal bahra kama sakhartal bahra li Musa. Ya Allah,
tundukkanlah kepada kami lautan ini sebagaimana dahulu engkau menundukkan lautan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu doanya Ala Ibn al-Hadrami. Nggak main cuma sekedar doa malam-malam prajuritnya pada qiyamul lail, tahajud. Itu disebutkan di dalam sejarah, di dalam riwayat. Saat itu juga selesai beliau membaca doa, langsung beliau pukulkan kudanya, beliau langsung menempuh melangkahkan kaki kudanya, menerobos lautan. Begitu kaki kuda menyentuh air laut, itu diriwayatkan di dalam hadis, lautan yang tadinya basah berubah menjadi keras. Itu prajurit di belakang semuanya ngikutin Ala Ibn al-Hadrami. Mereka bukan berjalan, laut nggak dibelah sama Allah, tapi berjalan di atas air, di atas lautan. Orang-orang kafir dengan kapal perangnya, mereka ketakutan ngelihat, siapa ini, jin atau apa? Orang-orang pada takut. Jalannya jalannya di atas air. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat begitu, itu kapal langsung menepi, mereka semuanya menyerah kepada pasukannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, beliau juga menyebutkan, tuh lihat, kalau Allah ngasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat kepada Nabi Musa membelah lautan, yang Allah kasih bakal Ala Ibn al-Hadrami jauh lebih agung. Kenapa? Nabi Musa jalan di atas tanah. Cuman itu laut dibelah. Nah, yang lebih hebat jalan di atas tanah apa jalan di atas air? Jalan di atas air. Makanya yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya jauh lebih agung lagi. Makanya ada seorang ulama besar, Al-Imam Abdurrahim Al-Bura'i. Beliau itu pernah bilang di dalam syairnya, la in kana Ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha nabiyyun utiyal hubba wal gurbah. Wa in kana fawqa turi Musa mukallaman fa Ahmadu jazza sab'a wa ihtaragal hujbah. Wa in fajjara al-yambu'a Musa minas safa fa Ahmadu arwa min anamilihi rakbah. Wa in kallamal amwata Isa bin Maryamin fa Ahmadu fi yumnahu sabbahatil hasbah. Beliau bilang, kalau Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, maka sungguh Nabi Muhammad lebih agung dijadikan Habibullah. Kalau Musa alaihissalam bicara sama Allah di atas bukit Tur Sina, maka sungguh Nabi Muhammad lebih agung. Beliau menembus 7 lapis langit hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam mengetukkan dengan tungkatnya kepada suatu batu dan keluar air yang berlimpah, maka yang lebih hebat lagi Nabi Muhammad. Kenapa? Air keluar bukan dari batu. Kalau dari batu wajar, mata air keluarnya juga dari batu, iya kan? Tapi yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad, air keluar dari sela-sela jarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kasih Nabi Musa